Hai, apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya baru mau masukin ke kantong rajut yang baru aja saya buat untuk tempat kacamata, atau juga bisa untuk peralatan rajut merajut seperti ini. Tuh. Tapi selain ini juga bisa multifungsi, serbaguna pokoknya. Bisa untuk tempat kosmetik misalnya, atau tempat body lotion, tempat hand sanitizer misalnya, dan juga bisa untuk wadah handphone karena dia stretch banget. Dan ini saya bikinnya bukan dari benang rajut ya teman-teman, tapi saya membuatnya dari pita satin dengan diameter yang kecil ya. Nah, ini lihat, ternyata dia juga muat ya. Handphonenya juga enggak tergores karena dia juga lumayan lembut. Nah, seperti ini. Gimana cara membuatnya? Ikuti terus video ini sampai selesai ya, dan jangan di skip. Ini pita satinnya, dan ini hasil yang sudah saya buat. Ini adalah teknik stockinette dengan cara satu row knitting semua, satu row baliknya adalah purl semua. Jadi kita melakukan selang-seling. Round 1, maksudnya row 1 baris pertama kita membuat knit sampai di ujung, dari awal sampai ujung. Kemudian di row selanjutnya atau baris kedua kita membuat purl semua dari awal hingga akhir. Jadi membentuk stockinette seperti itu. Dan kita membuat ukurannya persegi panjang. Di video-video saya sebelumnya saya sudah membuat tutorial bagaimana cara membuat foundation, kemudian stitch bawah, stitch atas, bind off ya, menutup rajutan seperti itu. Nah, ini setelah jadi segi panjang seperti ini, saya membuat menyatukan, maksudnya bagian dalam dengan bagian dalam ya. Nanti kita akan balik dan kita akan menjahit sisi-sisinya. Nah, untuk kali ini saya memilih menggunakan jarum jahit ya, karena ini pipih ya. Ini bukan benang rajut yang bulat, jadi dia lebih pipih, bisa menggunakan jarum biasa yang agak besar. Nah, kita untuk menjahitnya bebas aja, mau seperti jelucur boleh, mau seperti tusuk fasten juga boleh, mana aja yang nyaman. Yang penting sisi-sisinya rapi, terjahit seperti ini. Perhatikan teman-teman. Untuk kalian yang baru saja menemukan channel saya dan ternyata kalian suka dengan tutorial saya, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara klik tombol like, kemudian boleh mengisi komen atau bertanya sesuatu, kemudian juga jangan lupa tombol notifikasi dinyalain ya, supaya kalau aku nanti upload video baru, kalian mungkin orang pertama yang langsung melihatnya. Dan juga jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis gitu ya. Terima kasih juga untuk dukungannya buat teman-teman yang setia dengan channel saya. Semoga bermanfaat. Saya akan terus menularkan virus merajut, baik itu dengan teknik knitting dengan 2 jarum seperti ini, ataupun dengan teknik crochet dengan hook atau hakpen. Silakan lihat-lihat video saya sebelumnya. Di situ saya banyak tutorial tentang crochet, tentang knitting, dan juga ada yang kombinasi keduanya. Oke, ini kita mulai menjahit seperti biasa aja. Nah, karena ini dia jenis materialnya pita satin, jadi memang kita harus hati-hati sedikit ya, supaya tidak pecah. Jadi dipastikan di
lubang-lubang yang memang terlihat untuk kita masukkan jarum dan benangnya. Maksud saya dengan pitahnya seperti itu. Teknik knitting ini di sebagian negara ada yang menyebutnya dengan brayen ya. Mungkin kalau teman-teman ada yang pernah belajar merajut dengan teknik seperti ini dari neneknya, biasanya orang dulu bilangnya brayen. Jadi kalau mau cari jarumnya namanya bukan jarum knitting tapi namanya jarum brayen ya. Jadi bentuknya seperti sumpit, bisa dua-dua ujungnya itu bisa dipakai atau juga yang hanya satu saja. Jadi disebutnya kalau yang dua-duanya bisa dipakai itu namanya double point needle. Kalau yang hanya satu disebutnya single point needle. Kemudian juga ada yang jenis kabel, namanya cable needle. Seperti itu. Kapan-kapan saya akan review ya alat-alat knittingnya. Nah, kalau sudah terjahit satu sisi seperti ini, kita pastikan rapi. Kita kemudian putus benang, baru nanti kita merajut sisi satunya. Dan ini saya membuat modifikasi sedikit di bagian pinggangnya ini. Jadi tidak stockinette semua, saya mix dengan garter stitch. Apa itu garter stitch? Garter stitch adalah jenis stitch yang dari awal hingga akhir kita hanya membuat satu jenis stitch saja, knit semua atau knit atau stitch bawah ya, itu namanya garter stitch. Jadi di video saya yang berjudul alas tatakan gelas itu saya menggunakan garter stitch. Kemudian di shell panjang itu saya juga menggunakan garter stitch. Kemudian ada juga di konektor simple itu juga saya menggunakan garter stitch. Jadi all the way we just make knit stitch only. Nah, ini kita jahit juga sama. Saya juga pernah menginformasikan bedanya hasil rajutan dengan hook atau crochet dengan knitting di video saya sebelumnya, karena hasilnya akan berbeda baik dalam pemakaian bahan, lamanya pembuatan, dan juga hasilnya ya. Jadi kalau untuk barang-barang proyek yang dikenakan untuk seperti pakaian, topi, kemudian kaos kaki, biasanya orang lebih cenderung membuat dengan teknik knitting. Banyak juga sih yang dengan crochet, tetapi hasilnya lebih lentur, lebih stretch yang knit ya, dengan teknik knitting atau brayen. Dan penggunaan materialnya pun lebih hemat seperti itu. Nah, setelah sudah jadi seperti ini, ujung-ujung sudutnya ini yang bagian bawah akan saya jahit sedikit supaya dia bentuknya lebih manis ya. Nah, ini yang segitiga seperti ini kita jahit aja sudutnya membentuk segitiga, supaya nanti kalau dipakai sebagai kantong dia nggak keluar-keluar gitu dijahit, jadi nggak kelihatannya nggak rapih ya. Teman-teman bisa berinovasi, bisa melakukan membuat seperti ini juga. Kemudian bisa dicantelin tuh misalnya di kamar untuk tempat kunci. Kemudian nanti ditaruh misalnya di kulkas untuk naruh resep atau uang ya, uang-uang belanja seperti itu sambil berlatih merajut. Ya, buat yang simple dulu gitu. Nanti kalau kita udah senang, virus merajutnya sudah menular, kalian akan terus membuat dan terus membuat. Apapun itu, bandana, ikat pinggang, kaos kaki, kemudian dompet, tas, dan lain-lain. Ya, karena merajut itu sangat menyenangkan. Itu me time-nya saya, teman-teman. Me time-nya teman-teman apa? Hobi membaca? Atau berenang atau apa ya?
yang penting bermanfaat untuk diri sendiri. Nah, ini kita perlu mengikat aja sebelumnya, nanti setelah itu digunting. Kita bentuk segitiga seperti ini, nanti kita tinggal membalik saja. Saya sarankan untuk teman-teman pemula lebih baik menggunakan jarum brayen yang dari bambu ya, karena dia tidak licin sehingga nanti mengurangi tergelincirnya benang yang dirajut. Karena biasanya awal-awal itu teman-teman akan kesulitan pada saat salah stitch, kemudian benang itu harus dilepas. Nah, itu kalau yang terbuat dari aluminium itu dia lebih licin, dia akan lebih banyak yang brondol, akhirnya nanti nggak semangat lagi deh merajutnya. Dulu saya memang lebih suka memakai yang bambu, tapi semakin kesini saya sekarang enjoy dengan yang aluminium. Nah, ini udah dibalik ya teman-teman, seperti ini hasilnya. Ada variasi stitch garternya, jadi seperti dikasih ikat pinggang. Kemudian atasnya saya tambahkan crochet ya, dengan jenis style stitch atau tusuk kipas seperti itu untuk mempercantik. Dan ini sudah jadi seperti ini teman-teman. Kita tinggal masukkan kacamatanya atau handphonenya atau apapun itu yang akan kamu masukkan ke kantong ini. Terima kasih sudah mengikuti tutorial ini hingga akhir. Semoga bermanfaat. Salam rajut, salam sehat, dan sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.